Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton setia podcast Satu Track Jawa Postrader Banyuwangi. Kembali lagi bersama saya Mas Salis. Ini host magang karena nggak begitu tahu banyak soal GP, tapi dipaksa buat jadi pembawa acara podcast GP kita, podcast Satu Track. Tentunya saya nggak sendirian, saya ditemani dua. Kalau ini mereka expert soal perjipian karena yang satu ini ketua komunitas pencinta Mark Marquez di Banyuwangi, Mark Benny. Ya, kita tepuk tangan untuk Mark Benny. Dan juga ini ketua komunitas pecinta Acosta, Bang Ajo. Gimana, sehat teman-teman? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf agak telat kita tappingnya. Ini tapi biasanya kan kita syuting ini Rabu ya teman-teman ya Rabu. Tapi karena kemarin ada acara, ada ngopi sewu ya teman-teman ini. Ini aplaus juga buat teman operator. Mereka kerja keras banget. Kemarin Rabu, terus Kamisnya itu mau kita undur Kamis ya. Betul. Ternyata Kamis teman-teman pulangnya itu jam 4 subuh. Iya, ngelowo. Ini tadi juga diundur Jumat, mepet juga sore karena aku masih liputan di bawah Gunung Raung sana. Tapi semua sehat. Sehat semua ya. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita salah satu track dulu. Satu track. 93. Nanti disorot ya Mas 93. Loh, saya mesti gitu. Iya, nanti di close up pasti. Dan close up. Gimana, Sven? 93. Oke, ini kita bahas soal sprint race dulu di GP Sepang ya Mas Ben ya. Ini sudah satu kakinya Martin ini udah di ambang juara dunia. Di ambang juara ini. Kaki kanan tak tapi kaki kiri kaki kiri ya biar selamat ya. Kaki kiri dulu. Ini tinggal kaki kanannya aja ini. Betul. Ini juga nggak lepas dari kan Mas Ben. Dulu sore si Peko di sprint race. Iya, betul itu. Apapun bisa terjadi. Apapun masih bisa terjadi, tapi Peko yang dianggap kayaknya masih bisa, apalagi dengan tantangannya dia pas kita selesaikan di GP terakhir Valencia pada waktu itu kan. Tapi ternyata kan ada insiden, pindah di Barcelona ya Mas Ben ya. Sudah positif. Nah, di Barcelona. Gimana Benny lihat hasil sprint race kemarin? Oke. Melihat sprint kemarin itu ya memang ini yang ditunggu sebenarnya sih. Ya. Jelas penggemarnya Martin itu sangat senang sekali. Tapi kita melihat kecelakaan yang dialami Piquet sebenarnya kan saya pernah ngomong di kemarin bahwa sirkuit Sepang ini sirkuitnya teknikal. Jadi antara hard braking, tikungan mengalir, kemudian layoutnya ada 2 trek lurus, itu memang membutuhkan kesempurnaan setup motor juga settingan yang dari mekanikal. Jadi kemarin itu di tikungan itu sebenarnya sangat tricky sekali. Jadi tricky ya. Jadi gini, tikungan T9 itu kan ke kiri agak naik. Nah, kenapa ke tricky? Karena harus perhitungan masuk keluarnya itu harus sama di racing line-nya itu. Jadi sepertinya Peko kemarin itu sedikit aja kayak Marquez kemarin menginjak 10 cm yang basah, yang sisinya nggak basah waktu ada Martin di belakangnya itu ngomong, ini yang terjadi sama dengan Peko. Jadi karena teknikal itu tadi memang harus benar-benar di racing line-nya yang benar. Kayaknya Peko kemarin sedikit overshoot di sana. Akhirnya dia karena tikungan beloknya kiri kan naik sebenarnya. Itu padahal si Peko itu dianggap pembalap yang teknikal banget ya. Iya. Tapi kan kembali lagi faktor luck juga. Iya, faktor luck juga. Sama ya kayak Marquez tadi kan nginjak yang basah hanya 10 cm. Martin tahu dia nginjak 10 cm yang masih basah. Akhirnya roda depannya slip. Nah, kemarin itu Peko juga sama. Dia perhitungannya keluar masuknya antara masuk sama keluarnya dia beda dengan sebelum-sebelumnya. Akhirnya dia terjadi jatuh. Dan aku ngerasain sedihnya si Peko gitu. Iya.
Aduh, lihat nganu Mas Ben, timnya Mas Ben. Iya, Nyekeli. tegang semua. Gini semua. Tardosi. Tardosi. Waduh, Si, ada yang cewek yang sampai iya, apa nganu nang tembok yang Mas. megang helmnya dia. Iya, Kayaknya saudaranya istrinya itu. itu. Istrinya kan ada juga Ada tuh di pedok tegang ya. semua itu. Dan kerasa arpe ngunggah no sepeda nggak kuat, nggak bisa ngejar lagi. Nggak kuat. Seandainya dia kuat, mungkin dia bisa lanjut sebenarnya. Ya bisa lanjut, Mungkin, tapi harapannya juga ya kecil banget lah buat dia. No. Terus sampai langsung si apa timnya tutup. Martin. Oh ya, Martin ya. Fokus. Betul. Fokus. Bang Ajo, gimana Bang Ajo lihat hasil sprint race kemarin Bang Ajo? Kemarin tuh ya sangat disayangin ya. Nah, ini juga jadi salah satu apa alasan Martin bisa lead berapa poin ya kan? 24. 24. Silakan. Sangat disayangkan kemarin si Peko itu sempat jatuh karena nggak dapat poin akhirnya. Iya. Dan gapnya nambah dari 17 awalnya ya. Iya, 22. Sampai 24. Itu kemarin jalannya sprint itu memang di awal Martin juga kelihatan kelihatan sekali dia sudah nge-push dari awal. Dia berkeyakinan memang menang di Iya, dia kalau apa sprint emang jagonya. dapat julukan baru dia Mas Ben, Mr. Saturday. Oh ya. Iya, dapat julukan baru dia karena jago sprint. Jago banget di sprint race. Mas Ben, bentar. Biar ini masuk sih. Wah, ini ada yang hangat ini. Cocok ini kopinya yang habis dari gunung tadi, Gunung Raung. Aku apa kurang kopi. Kurang kopi. Iki bene rodok lanyah lah ngomong. Ngopi sik. Nah. Oke, dilanjut. Ini sudah terbangun moodnya ini. Ya kembali lagi tadi ke sirkuit Sepang. Karena kan sirkuit Sepang itu yang barusan dibilang Pak Beni, salah satu memang aspalnya itu kan juga Jepang itu soalnya dipakai F1 juga Pak. Ya. Oh gitu, terlalu halus berarti ya? Ya kalau sudah dipakai balapan mobil biasanya ya itu tadi banyak tricky, aspalnya bergelombang. Gitu ya. Makanya ada yang apa salah satu klip yang si Martin belok sampai Mas Ben sampai biasanya kalau sudah dipakai event ada mobil F1 sama dipakai MotoGP biasa aspalnya iya kan ada Mas Ben ya sampai gini-gini itu satu tim langsung rasanya betul iya soalnya kalau sampai jatuh juga aduh selesai susah deh heartbreakingnya itu makanya kan Sepang juga bagus buat tes MotoGP maupun F1 juga bisa. Pasti schedule-nya dia tuh setiap tahun pasti dapat. Iya karena itu lah sirkuitnya modern dan teknikal gitu lah. Karena untuk nyari potensi motor salah satu bisa Jepang. Dibandingkan San Marino dulu ya, San Marino Misano yang kemarin ya, yang buat 2 kali race yang tes ban Michelin baru itu lebih baik saya kira di Sepang. Nah, itu akhirnya dengan kondisi Mak Peko jatuh, Martin juara P1 juara 1 bisa lead 24 poin ya. Terus kalau kemarin Mas Ben, Marquez gimana Mas Ben di sprint race kemarin? Sebenarnya sih bagus sih. Dia bisa menjaga ritme balapnya ya. Memang dia ngakui sebenarnya Sepang itu bukan sirkuit favorit dia. Oh ada gitu di tes dia juga sama ya. Di tikungan terakhir di tes juga sering diomongkan mesti kok beda katanya. Ternyata memang melihat ini ya, kembali lagi ada 2 trek lurus itu GP24 memang waduh ngeri sekali. Begitu masuk tikungan, keluar tikungan di trek lurus hilang gitu ya kan, gak kejar kelihatan sekali roket memang. Apalagi roda gilanya tuh dipasang yang lama sudah berat sudah putarannya, jadi ya berusaha menjaga ritme aja aman, gimana dia bisa tetap di P3 di depan Basti ini itu dia. Juga Marquez mungkin juga jaga asa dia buat dapat perunggu ya. Iya, P3 itu sama Besti kan rebutnya. Iya, sama Besti. Seru, jadi 1-2-nya juga perebutan 1 seru, perebutan 3-nya juga seru. Ganjil-ganjilnya karena nanti di akhir balapan ada upacara khusus untuk penyerahan
piala itu. Ya. Jadi emas, perak, dan perunggu. Dan perunggu. Dan 4 tidak dapat. Tempat nggak dapat. Nah, gitu. makanya seenggak-enggak di Gracie ini musim perdana ya. Iya. Marquez seenggak-enggak dapat perunggu lah, dah Iya. oke banget gitu. Iya. Kalau Bang Aco, gimana Bang Aco? Ya. Si Aco. Si Aco kemarin ya lumayan lah, tapi sebenarnya saya menyoroti Yamaha Quartararo. Ya. Lebih ke situ. Soalnya kemarin dia sempat akhirnya mengalahkan Ducati. Yamaha mengalahkan Ducati yaitu Morbidelli. Dan dia bersaing sama Alex Marquez. Nggak kayak yang kemarin ya di Buriram ya, yang P1 sampai 8 itu Ducati semua. Ini ada yang di ada perwakilan Yamaha lah ya di Quartararo. Lebih baik karena itu tadi dia dihimpit sama Alex Marquez, Quartararo dan Morbidelli kan. Betul. Bisa ada di antara Ducati itu sekarang tuh rasanya gimana Pak? Ada suatu pencapaian yang progresnya pastinya lebih baik ini. Soalnya sudah bisa di antara Ducati itu lumayan lah. Bagus lah ya. Bagus. Sebenarnya terjadi Yamaha baik kemarin itu karena faktor yang pertama adalah mesin baru. Kemarin Yamaha memang sudah memastikan memakai mesin yang terbaru. Saya nggak paham. Mesin baru yang versi V4-nya tapi enggak kayaknya mesin baru inline. Mungkin ada sedikit ulikan. Dan ternyata ulikannya adalah di elektroniknya ternyata. Punyanya Yamaha. Iya. Jadi bisa malah Alex ini juga bisa posisi ke-9 kemarin ya. Gitu. Jadi kemarin itu Yamaha memang luar biasa, sirkuit teknikal yang sangat sulit ditaklukkan ternyata bisa pace-nya bagus sekali gitu. Jadi ini memang kembali lagi progresnya insinyurnya Eropa yang ke Yamaha, Bartolini itu tadi ya Max itu ini sudah bisa menunjukkan gitu. Tapi mungkin ini masih belum terlihat konsisten lah Mas Ben ya. Kadang-kadang kan kita lihat Yamaha bisa sampai ketinggalan banget lah. Terus kadang-kadang juga bisa unjuk gigi sampai kita ini kayak Yamaha besok ada harapan lah. Mungkin kelihatannya di 2-3 musim ke depan lah Mas Ben ya, bisa kelihatan dampaknya orang-orang baru dari Eropa yang ada di Yamaha ini Mas Ben ya. Kalau saya melihatnya musim 2025 di pertengahan. Ya, karena kan dia baru mencoba istilahnya memeta birukan kan kemarin. Ini nanti dites seperti ini. Nanti setelah tes pertama baru dia menemukan solusi seperti ini. Ingat Yamaha nggak punya perbandingan loh ya, inline ya, satu-satunya. Satu-satunya. Itu. Jadi Bartolini dia adalah V4 sebelumnya. Jadi tangan kanannya dikit makanya agak kesulitan masalah referensi. Maksudku kalau terlalu timpang kayak gini kan juga pasti sorotannya cuma di 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 itu wis agak-agak sumir-sumir dikit. Pasti ya cuma Pecco, Martin, Marquez gitu aja, Bestius, bahasanya cuma itu dan itu Ducati semua gitu loh. Nanti kalau kedepannya teman-teman tim-tim kayak dari Yamaha, terus dari Honda, dari Aprilia, besok ada Martin gitu, mungkin bisa menghidupkan lagi lah persaingannya gitu. Kalau Mas Ben, kalau di main race-nya itu ada sedikit insiden lah, insiden. Baru belum habis 1 lap Mas Ben. Belum, masih 1 lap mau di lap itu ya. Di tikungan ketiga. Di tikungan ketiga ya. Itu ngeri banget. Si Rai sapa Mas Ben yang kena? Jack Miller. Jack Miller tuh jadi kepalanya itu masuk di roda ya. Quartararo. Itu sampai kejepit ya. Betul, terus tangannya dipelindes sama Joan Mir. Itu. Iya. Tapi bisa Tapi nggak lanjut kan? Nggak lanjut kan? Dibawa ambulan kayaknya. Iya, dia sempat pingsan. Jack Miller, dan dia mengakui dibantu oleh tim medis. Baju balap Alpine Star yang kita sempat bahas di pojok track itu memang mengaku sangat berterima kasih membantu menyelamatkan saya. Ya maksudku sama helm juga itu. Kalau nanti bisa lah ditambahkan juga mungkin ya di
video Ya, pada waktu kecelakaan itu kayak gimana gambarannya itu. Iya. Parah banget. betul. Kecelakaan itu parah banget. Jadi dari dealer Kepalanya Miller kemasuk ke roda belakang terus kepelindes juga. Ya. Tapi masih selamat. Ini kan nggak safety-nya itu yang safety-nya luar biasa. MotoGP safety-nya luar biasa. Itu hampir sama kecelakaannya dengan Takagami. Di sirkuit apa saya lupa. Dia masuk itu asli di roda belakang itu. Helmnya visornya pecah itu. Alhamdulillah nggak apa-apa. Mungkin Miller atau Takagami Iya bisa. lihat videonya mungkin nggak Iya. nyangka ya, nggak nyangka kok iso ya selamat kok. Iya. Makanya bisa dilihat lah di video kita yang pojok track ya, yang bahas apa Tentang helm. helm dan juga Wear pack. yang ada di pojok situ. Nanti ditambahkan sama teman-teman videonya. Terus gimana Ben? Ya, Gimana, jadi memang kemarin itu sebenarnya balapan race-nya ini kalau saya melihat di Sepang ini sebenarnya Pecco ini sangat luar biasa. Cumannya apa? Cumannya telat kalau menurut saya. Kenapa kok baru kemarin menunjukkan seorang Pecco yang keket-keketan? Kenapa kok nggak race terus sebelumnya? Hanya mungkin sekitar ya 2-3 lapan lah. Dengan setelah Martin konsistensinya Iya. keluar ya. Iya. Makanya juga dikepuk omongannya Marquez juga. Marquez ngomong, benar. kamu kalau mau kamu harus sesuatu yang beda, kamu harus berani ambil resiko. Nah, ya. Itu garis besarnya itu. Nah, seandainya Pecco kemarin melakukan di race sebelumnya, saya kira suasana balapan GP ini di Thailand, Mandalika, Filipina, wah tambah ngeri. Tapi emang tamparannya kayak ya itu Mas Ben, apa setelah si Pecco itu delosor Ya. di sprint, itu nggak berselang lama dia langsung upload foto di Instagramnya dia, ya mengakui lah kesalahannya dia pada waktu di sprint sampai akhirnya jatuh. Dia mengakui kesalahannya. Dan mungkin itu juga yang bikin dia di main race itu mati-matian wes. Ya. Wes aduh bisa dibilang tadi Mas Benny bilang tadi keketan tadi. Iya, betul. Mungkin itu juga. Iya, jadi memang ya itu tadi terlambat menurut saya Eman kasihnya. Karena perebutan juara sekarang ini kan karena ada sprint, jadi nilai-nilainya itu secara nggak ada pundi-pundi nilai, apalagi Martin sebagai rajanya terkenal sprint sampai dijuluki Mr. Saturday. Saturday itu. Iya, wong Pecco dengan kemenangan di mana? Sepang kemarin berarti berapa? 10 ya. 10 kemenangan. 10 kemenangan. Martin 3. Martin cuma 3, tapi di utama loh ya. Di main race loh ya. Dan yo kita kan pasti nganggapnya balapan itu ya si main race ini tadi, bukan sprint race tujuan. Tapi Martin dengan cuma 3 juara main race, konsisten di sprint race, dia punya poin unggul 24 poin dari Pecco dan diambang juara. Dan Pecco juga sering tanpa poin loh di sprint. Iya, itu masalahnya dengan itu. Marquez, dengan Alex Marquez yang kecelakaan itu, pundi-pundinya poinnya meskipun 12 tapi kan ya lumayan lah. Kalau dikumpulkan dengan konsistensinya Martin yang bisa masuk di podium terus itu. Martin kan nggak lepas dari 3 besar soalnya. Iya, nggak pernah. Di sprint makanya julukan sprint dan main race nggak pernah lepas. Makanya itu dia perbedaannya sama Pecco itu menurutku. Di Pecco itu sering nggak dapat poin di sprint race-nya. Cuma di main race emang ya fokusnya mungkin fokusnya di main race. Kalau Bang Aco lihat gimana Bang Aco? Quartararo kemarin di main race kan juga terlibat ya. Padahal di sprint race itu dapat poin lah. Dapat berapa kemarin? Di sprint P4 ya? Quartararo P5. Quartararo di sprint dia bukan di sprint ya, di main race yang dapat posisi 6. Posisi 6 dapat 10 poinnya. Tapi Quartararo di sprint posisi 5. Posisi 5 kan di sprint. Sedangkan eman banget kan di main race justru terlibat. Itu pun di race dia pakai motor kedua loh ya, yang settingan Barca awalnya. Oh gitu. Bukan karena motor yang race kan rusak. Begitu red flag dia ganti, sempat suspensinya itu olinya kayaknya dikurangi atau ditambahin untuk kondisi ini karena settingannya beda kan. Tapi lumayan 10 besar juga. Oh iya, kembali. Makanya itu gimana Bang Ajo? Ya, intinya dia punya bekal di sprint karena memang kan di Yamaha kan pas main di sebelum-sebelumnya di Asia memang sudah kelihatan Pak progresnya. Mulai dari Thailand,
terus di kemarin Sepang ini sudah kelihatan memang. Makanya dia bisa sampai di 10 besar lebih. Itu ya progresnya kelihatan, Pak. Apalagi tadi ternyata pakai motor yang motor kedua, ya, motor kedua setelah ya. pasca Setelah dia ditabrak crash tadi ya. crash Ya. tadi, balik ke pedok, Mm-mm. dapat motor kedua. Hmm. Itu juga pakai mesin yang sebelumnya, bukan Iya. yang upgrade. Iya, gitu. Kan lumayan sudah, ibaratnya Dapat. sudah ada progresnya ini, Mm-mm. maju langkahnya benar sudah. Ya. Sudah. Kayaknya satu langkah di depan Honda. Iya. Kayaknya selangkah di depan Honda. Yamaha ya. Iya. Karena kembali ingat ya itu tadi technical loh sirkuit Sepang ini. Bisa bagus di sini berarti setupnya luar biasa. Makanya kan kemarin tuh, kalau kita nonton balik aja Pak itu nggak rugi Pak. Nonton siaran ulangnya aja tuh karena di awal lap itu memang sudah Udah seru banget iya, loh. itu kurang lebih ada 13 atau 15 overtake dalam 3 lap. Dalam 3 lap. Iya. Ya menunjukkan 4 lap ya, kurang 4 lebih lap, 3 ya, sampai 3. 4 lap lah. ya menunjukkan betapa kompetitifnya di anu ini. Dan di anehnya kemarin. pada waktu itu biasanya ini Marquez juga ngakuin Pak, biasanya kalau memang saling overtake itu level kecepatannya berkurang biasanya. Ini malah level kecepatannya nambah lebih tinggi. gitu. Biasanya kalau saling overtake itu waktu putarannya itu berkurang. Oh ya, levelnya berkurang. karena kan pasti kalau saling overtake itu pasti ada Iya, mengurangi iya. kecepatan juga. Ini malah levelnya meningkat pada waktu dia ada kurang lebih 15 overtake dalam 4 lap itu. Iya, kurang lebih segitu. Itu serunya kemarin tuh. Sampai si Marquez ya dia jadi penonton VIP pada waktu itu. Ngeliatin Martin sama si Peko ya. Jangan terlalu cepat bahas Marquez dulu Bang itu. udah gimana udah. Ini kan Oke. Yamaha bisa dibilang ngono lah oke lah di GP Sepang ini. Pertama di sprint dapat posisi 5 Ya. di main race meskipun sempat crash dan nggak pakai motor yang settingan awal gitu. Iya. Iya. Di Quartararo dapat peringkat 10 ya. Iya. Ini Honda gimana Mas Benny? Kalau Honda saya kira yang bersinar ini Zarco ya. malahan satelitnya Pak. Satelitnya karena gini, waktu masih Q1 Zarco kan bisa lolos. Geser terakhir tuh dia kan waktu itu Bezzecchi sama Acosta. Ya. Ternyata Zarco bisa masuk, Acosta kegeser. Gitu hanya Zarco otomatis masuk untuk di Q2. Di Q2 kemarin dia lapnya juga bagus, tapi ini ya sayangnya dia nggak beruntung, Iya. mesinnya meleduk. Sepertinya antara motornya pabrikan antara Repsol sama satelit ini Satelitnya itu apa? settingannya beda kayaknya. Konfigurasinya kayak beda. Dan saya lihat memang motornya Zarco ini, menurutku ya luar biasa, bisa bertarung memperebutkan masuk ke Q2 itu luar biasa. Sampai kan Q2 itu limit waktunya juga hampir mendekati waktu asli kualifikasi yang ditempuh itu. Dan ini saya juga ngacungi jempol buat Zarco sebenarnya. Ini dimana Yamaha bisa masuk 10 besar, tapi Zarco meskipun hanya start nomor berapa ya kemarin ya, nomor 11 ya, tapi dia suatu prestasi di mana tim satelit bisa di depan ya, terus bisa performnya itu cuman sayang meleduk itu aja dia. Masalah non teknis dia. Masalah gagal mesin. ya, masalah teknis Mas Ben. Iya. Yang berdua sama masalah teknis berarti. Iya, ya bisa Gagal aja mesin. kepanasan gimana. Gagal, Itu gagal karena mesin. Terus di main race ini yang mulia Marquez. Oh ya. Ini gimana? Sempat delosor Marquez. Ini Marquez ini di setiap podcast harus kita bahas Mas Ben. Oh ya. Harus entah delosor entah apik. Syukur-syukur kalau apik lah ya. Kalau Iya. apik itu Oh bagus kemarin dia di Sepang. Bagus. bagus. Iya, Tapi meskipun delosor tapi bagus. tetap di, Iya. di sprint dapat posisi Dua. 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 Oke, bagus berarti. Di main race gimana? Di main Ben? race dia dapat 12, P12, finish 12, nyalip di tikungan terakhir Alex Espargaro. Akhirnya dapat Akhirnya poin. dia dapat poin dan 1 poin di atas Ernest Bastianini. Oke. Jadi sebenarnya Marquez kemarin kan selip ya. Karena Padahal nomor 3 ya Mas Ben yo. oh iya, Nomor 3 itu sampai sebenarnya berapa lap? aman. Nomor
Ya sampai masih 7 lepan gitu. Sisa 7 lepan lah ya. Iya. Baru Oh, baru 7 lap. Baru. Baru 7 lap. Oh, baru 7 lap. Jadi memang kan di tikungan 15 itu di terakhir itu di antara trek lurusnya start finish itu memang kembali lagi teknikal lagi di sana. Jadi di tikungan yang agak start lurus terus Itu belok posisinya si Peko jatuh, Mas Ben? di depan Peko Enggak pas itu. pada waktu di sprint. di sprint. Kan Marquez di sprintnya yang dia bangkit lagi. Iya. Nah, kalau Peko jatuhnya kan di Sprint. Yang bangkit lagi di main race. Iya, di main race. Iya, si Marquez. Marquez. Lah, iya, maksudku sama. Tikungannya tuh Tikungan yang sama. Enggak, beda. Beda ya. T9 sama T15. Oke. Jadi kalau T15 di tikungan start mau start finish itu memang kelihatannya ya kalau kita enggak sebenarnya tikungannya agak landai. Karena apa? Dulunya awalnya sirkuitnya tuh datar. Karena kalau hujan ngembung bahaya trek lurus, bahaya terus harus dibuat landai. Jadi biar untuk membuang aliran Drainase. betul, drain air itu tadi. Dan sirkuit itu tuh kelihatannya jadi gini ya, sirkuitnya agak nurun gini sebenarnya. Belok gini. Seperti kan gini ya. Ibaratnya gini. Ini jadi ya. Nah, memang itu sangat-sangat perlu perhitungan lagi sama seperti kayak perhitungan T9 tadi. Cuman bedanya ini agak lebar. Dan di sini sebenarnya kalau melihat ya, antara Martin sama Peko sama Marquez sama Bastianini, yang paling banyak improve itu Martin di sana. Dia improve apa? Dia nyoba masa tikungan itu mulai sisi dalam sama sisi luar. Gimana racing lane yang pas itu. Betul. Karena apa? Dia ingin coba, seandainya saya posisinya dari dalam seperti ini, kalau dari luar seperti ini, saya geser lagi. Dia mencari titik-titiknya seandainya nanti, karena apa? Strat itu untuk ngegas di trek lurus. Setelah itu kan? Iya. Jadi kembali lagi ke Marquez tadi, sebenarnya dia selip ke sana itu, ya satu, bener Bang Aco tadi itu. Dia melihat tontonan VIP, GP24. Terlalu enak. Tapi memang motornya tuh, saya lihat agak berat. Di press conference-nya ngomong sendiri sama Peko, dia itu beda 0,4 sampai 0,3 sampai 0,4 detik. 0,4. Sama siapa itu? Sama motornya Peko. Iya, ngomong. Iya, lu motornya. Iya, 03 04 ini. Iya, agak lambat ya. Ngakui dia. Peko sendiri ngomong ya. Jadi berarti Peko merasa memang GP24 sudah di atas segalanya lah. Nah, di tikungan itu kembali lagi di tes dulu awalnya Marquez juga sering selip di sana. Oh, di Sepang? Iya, sama di posisi itu? Oh, berapa kali Mas Ben? Ya, waktu itu ya sejarah, pokoknya sering agak melebar gitu lah. Di situ ya? Ya, karena nggak pas, otomatis keluarnya dia mesti di run off-nya itu. Dan itu jadi catatannya si Marquez loser ke berapa Mas Ben musim ini? Kayaknya masih banyak Aco kayaknya. Ya, saya tanyakannya kan Marquez. Ya, saya belum. Ya, Aco jangan dijadikan patokan lah. Dia kalau Rocky Marquez loh. mungkin sekitar sekarang masih belajar. 17 mungkin ya. 17-an masih gitu. Masih 17. Sekarang kan masih ada 2 race lagi. Bisa bertambah. Ya, bisa saja mencari limit. Kembali lagi mencari limit. Saya karena balapan tuh nggak mungkin enten-entenan, nggak mungkin nunggu pembalap belakangnya gitu. Kalau pinjam apa istilahnya Pak Samsudin ya. Kalau sorry berarti pembalapnya nggak bisa menguasai motor gitu ya banget ya. Iya, jadi dia 8 kali juara dunia sama yang Rocky udah undi motornya. Makanya kan nggak bisa dibandingin kalau sama Aco. Soalnya Aco ini musim pertamanya dia pakai motor di level MotoGP ya. Sebelumnya kan di tadi faktor luck juga kan mempengaruhi di terakhir itu semuanya. Ya meskipun begitu pada akhirnya kan si Marquez ini bisa bangkit terus ngejar. Itu sih yang diapresiasinya, harus diapresiasi itu Mas Benny. Maksudnya itu saya juga. Kok bisa Marquez loh padahal wis ndelosor wis selip terus rame di grup. Marquez ndelosor kenapa itu bla 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 bla. Ternyata dapat 1 poin. Maksudnya 1 poin di atas Ernea. Kan itu. Karena di tikungan terakhir nyarip. Iya, itu kan yang akhirnya bisa dapat bisa bikin Marquez di atas Ernea terusan. Tapi selain itu juga kembali lagi saya mana? Sponsor. Iya. Dia kalau itu sponsor dulu pikirannya, baru balap. Gitu. Jadi kemarin sempat senggolan sama John Mir, kesenggol kan itu gara-gara memperebutkan itu. John Mir ini mantan juara dunia Mas Ben. Pernah kan ya? Iya.
Johan Mir loh pernah juara dunia, sekarang kok melempem ya. Beda ya, di John Mir dulu pakai inline ya, Suzuki. Di Honda pakai Vivo, wah beda sekali. Gitu. Pak Johan Mir itu Suzuki di juara ya. Suzuki, betul. Dari Spanyol juga kan? Spanyol. Oh ya, Iannone kemarin yang gantikan di Gia, finish 19. Ditanya sama wartawan, gimana kesan-kesannya? Sakit semua badan saya. Kenapa? Sakit semua, beda. Di WSBK kan nggak ada tombol-tombol tambahan untuk Elson, apa ada. Standar. Makanya kan sempat ada Toprak besok kalau ke MotoGP mesti moncer, belum tentu. Karena apa? Beda sekali antara lain. Karena prototipe sama mobil jalan, motor jalanan. Iya, beda banget. Makanya kan kita pernah bahas toh, pembalap sekarang kalau pembalap dulu yang jago-jago kasih stoner atau siapa kon balapan sekarang di kondisi prime-nya dia loh ya, bukan usia sekarang, kondisi prime-nya dia, dibayangin aja dia balapan sekarang belum tentu, karena beda banget gitu. Iya. Iannone ngakui sendiri, sakit semua, bingung. Malah waktu belajar start itu dia sampingan dengan ini Bezzecchi. Ini, oke, sempat gitu dia. Maksudnya, kamu nanti turunkan dulu ride di WSA gitu. Setelah itu benar. Jadi memang ngakui sendiri. Capek, sakit semua badan. Berarti pembalap MotoGP itu pembalap yang memang harus sangat-sangat fit. Asli Mas Ben, kalau lihat badannya Martin itu Pak, kecil loh Martin itu sebenarnya. Mungkin saya sampai itu kurang rendah. Ya tapi perutnya kotak-kotak Mas Ben, gak kayak Mas Ben. Iya, itu. Wah asli Martin itu awalnya. Iannone start itu, badannya itu agak dongak. Kalau pembalap biasa lurus antara windfield-nya mana di depan itu langsung rata, itu dia agak ini, makanya kan makanya kalau dia start tuh kayak motor aja yang jalan gak ada orangnya. Kamar ini juga gitu, kalau start karena orang jangkung, motor roda kayak kecil, makanya pengaruh juga kan. Dinamika itu tinggi, berat badan itu pengaruh juga. Itu sangat pengaruh. Oke Mas Ben, ini kita bahas hitung-hitungannya. Kemarin pada waktu sprint race selesai Mas Ben ya, sing sama telepon aku. Iya, sprint atau main race itu? Sprint ya. Pada waktu sprint race selesai, aku teleponan sama Mark Ben. Soalnya ya, iki Martin juara Mas Ben, aku gitu. Klaim, maksudnya sudah ngunci. Iya, aku anggapnya gitu. Kekunci wis. Sama aku Mas Ben. Soalnya ketipu itu. Soalnya kan aku ngirim. Pikir enggak ada race Valencia. Iya, aku ngirim ke grup kan. Kalau GP Valencia dibatalkan karena ya kita ucapkan belasungkawa juga buat teman-teman, buat teman-teman yang di Valencia, saudara kita di Valencia. Dibatalkan karena ada bencana lah, ada bencana di sana. Jadi anggapanku Valencia nggak ada. Dan selesai ini finalnya di Sepang dan Martin dapat juara 1, si Pecco Dloso. Wah iki kekunci ya gak iso iki. Selesai. 29 karena jaraknya. Selesai kilis wis gak kan iki. Tapi Mas Ben ini belum yakin juga karena ternyata ya ada kemungkinan dikasih GP pengganti Mas Ben dari pengganti. Ternyata kan belum resmi diumumkan. Soalnya tuh tiketnya Valencia sudah sold out. Sudah sold out. Ya ini yang jadi Mas Ben ini soalnya wis sold out semua ini yang di Valencia. Sudah sold out. Jadi harus ada pengganti. Gitu ya. Iya, dan sponsor kan sudah hak siar kan sudah 22 race ya. Harapannya sih nggak kepingin di sana sih kalau golongannya Padepokan. Ini Spanyol kan. Tapi parameternya tapi lawong yang dibatalkan itu di Valencia Spanyol, harusnya juga Spanyol juga harusnya. Gini, karena terkait akomodasi tiket biar tidak kalau dipindah ke Italia kemana? Pasti penonton yang udah beli tiket itu. Sedangkan jarak Valencia sama Barcelona kurang lebih 395 km. Kurang lebih 3 Banyuwangi Surabaya. Probolinggo ya. Kurang lebih gitu. Jadi kan Mas Beni dulu pernah ikut Dinas PU Jawa Timur. Yang pakai pakai roda yang itu enggak, yang teropong itu ngincer itu. Tapi memang benar, jadi perhitungannya Dorna itu daripada memindahkan ke negara lain, otomatis akomodasi logistik dan sebagainya kan
karena sudah tertata kan jadwal Iya. F1 itu. Iya. Jadi, MotoGP. Mm. Nah, terus kemudian tiket-tiket sudah terjual Iya. semua. Seandainya nih penontonnya ini pindah lagi, ngurus visa lagi. Iya, Iya. ya penonton yang udah beli di Valencia kan kemungkinan Iya. juga ya pasti orang-orang Iya. Spanyol gitu. Iya, Kalau Dia berangkat tetap pakai KTP Spanyol aja, nggak perlu pakai iya, kalau nggak perlu pakai paspor lagi. dia kan? pindah ke apa Serbia atau Montenegro kan ya rada mumet. Si nganu ini penonton ini. Sirkuit Valencia kasihan rusak dan dijadikan tempat penampungan kemarin. Iya, soal itu dijadikan tempat penampungan korban. Meskipun sirkuit Barcelona sebenarnya juga kena imbasnya juga, Kena tapi dampak. nggak terlalu parah. Oh gitu. Ya, kena banjir juga. Kan bergeser kan, kayak muter gitu ibaratnya. Jadi itu ya alhamdulillah lah bisa. Saya kemarin banyak, wah ini nggak jadi nih karena belum ada info resmi. Saya juga nggak mungkin ternyata. Mas Benny seneng deh, lah iso iki wis kunci ae soalnya Benny si teman-teman dari Itali itu udah sekasa juara gitu loh Mas Ben. Ya, Iya ora Mas Ben. Iya enggak, dalam hati kecil. Nah, dalam hati kecil ya. Soalnya ya saya juga kan gak enak juga ya ada saudara kita kena bencana. Iya. Oh gitu. Ya enggak lah ya sampean pengine gak iso ya sing Itali gak Tapi kan juara. sudah kontrak, Pak. Sudah Oh, kontrak. iya, gitu. Kontrak itu sudah apalagi kayak anu, kemarin itu. apalagi padepokannya VR 46. 46 ini ya Iya. sejuara wis Benny Martinez gak podo-podo Spanyol. Ngomongnya netral buktinya apa Yanoni saya sebutkan di P19 dia merasakan Iya. gitu kan ini Iya, ya, soalnya Anonis gak mungkin juara Mas Ben. Si Peko kan ada kemungkinan. Nah, terus hitung-hitungannya gimana? hitungannya gini. Jadi sebenarnya Dengan 24 poin. 24 poin. Hitungannya gini. Di sprint ini sebenarnya Martin bisa mengunci. Dia mengunci dengan syarat seandainya Martin menang sprint, Peko itu harus di posisi manapun. Dia posisi di 2 juara dunia. Ngeklaim sudah. Pokoknya Martin juara 1. Iya. Finish 1 di sprint, Peko juara 2, nomor 2. Martin juara. Iya. Sudah Karena ngerti. terpaut hanya 2 poin, 27 bedanya nanti. Harus 27 ya. Karena 25 kan di race. Ya. Gitu. Mendes. Kalau 26 ya bisa, tapi ini hitung-hitungannya seandainya Iya. Martin juara gitu. Kemudian seandainya Martin posisi 2, ya Peko Harus di bawahnya. di bawahnya itu tetap Martin juara dunia. Yang penting intinya Martin ada di depan Di Peko. atasnya Peko. Nah, itu. Oke. Atau seandainya Di sprint. Bang Aco gimana lihatnya Bang Aco dengan skema itu kalau semisal Martin P1 juara 1 Peko harus di bawahnya toh. Iya. Pokoknya intinya Ini- gitu lah iya, Mas Ben, ya. harus di depan, Harus di atasnya si Peko. Peluangnya gimana? Peluang si Martin. Iya, peluangnya Martin dan peluangnya Peko. Nah, ini kalau soal prediksi sih kemarin tuh terbalik malah. Ini malah Peko yang di atas. Kalau peluang. Tapi memang tetap ini juara dunia di atas kertas itu memang si Martin. Martin ya, maksudku di sprint nanti ini kan sebenarnya GP-nya masih lama ya. Ya, 1 minggu 2 minggu lagi. tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17 November ya, masih lama lah. Baik. Maksudnya gimana? Ya itu tadi kalau ada nggak kemungkinan si Martin dapat juara 1 atau di atasnya Peko lah at least. Kemungkinan. Kalau kemungkinan ada. Cuman nanti pastinya ini si Peko juga habis-habisan. Pastinya habis-habisan. Apalagi yang disampaikan Mas Beni tadi di main race kemarin yo. Nah, gila. Dan saya juga berharap itu Peko Yang juara nomor 1 ya. Oh. Di sprint Peko nomor 1, di main race juga nomor 1. Biar di main race itu masih menarik gitu. Iya. Kalau Walaupun si Peko juara 1 kan tinggal si posisinya Martin aja lagi. Kalau misalnya si Peko di sprint race nomor 1, Martin nomor 2 kan berlanjut di main race terakhir. Nah di situ kalaupun Peko juga nanti nomor 1, Martin itu kan tinggal butuh berapa Mas Ben? Kalau semisal si Butuh- Peko juara 1 di sprint. maksudnya di sprint nggak selesai ternyata. Ya, Katakanlah si Martin juara 2. 3 atau 2. Nomor 2 dah. Si nomor satunya Peko. Berarti kan nggak selesai di sprint toh. Iya. Nah, ini di main race-nya semisal Peko gimana skemanya? Skemanya gini. Jadi seandainya Martin ini nggak
nggak juara, di Kan sprint. masih dilanjutkan apa namanya Di main race. Di main race. Ya, Nah, nanti di main race situnya gini. Katakanlah Peko itu juara satu. juara satu. Ya, Otomatis nanti Martin tuh minimal harus juara finish 11. oh, kan Gimana? Cek, balik. minimal Minimal 11. gini. Jadi gini. Semisal Hitung-hitungnya Martin tadi Peko katakanlah nilainya kan 475. Ya. Satu. Kemudian Martin posisi ada di 2 di 494. Karena selisihnya 24 sama plus di main race kan juara dapat 9. Jadi nanti ada selisih 21 poin. Ya. Seandainya posisi Peko 1, Martin di 2 itu tadi. Ya. Kemudian karena jarak 21 bedanya Ya. di race ini di main ini race ya. main race Peko katakanlah juara 1. Ya. Dia dapat 25. Ya. Berarti nilainya ada 498. Ya. Nah, 498 sedangkan Martin sudah 494. Setelah sprint. Setelah sprint. Ya. Nah, jadi Martin nanti posisi sana finish di posisi 11 itu kan 11 dapat poin 5. Nah, 494 tambah 5 499. 499. Benar. Tadi Peko 498. Berarti lebih Berarti minimal satu. di di P11 pun dia juara ya. Iya. Wah. Tapi seandainya Dia di posisi 12. posisi 12 ini apa namanya? Remis. Ini sama poinnya 498. Remis Tapi berarti ya. juara dunianya adalah Peko. Peko karena dia paling banyak Kemenangan paling banyak. di 10. Di main race. Jadi sebenarnya butuhnya ini harus minimal finish 11. Pokoknya gak glosor wis Martin ini kan. Nah, itu kan sudah di luar ini ya, di luar. Oh, Ini itu teman-teman makanya Dali sudah yang teman-teman. yang bikin penonton itu rada ini kan ini Iya. apalagi pas ketok grontal-grontal. Iya. Kayak si teman apa namanya? Timnya itu kayak wes wes. Bisa itu kamera itu akan paling banyak di Ducati sama di Pramac. Iya. Udah. Makanya tuh Race-nya kalau macam-macam. minimal Martin minimal 11 di posisi 11, berarti Race kan ya, di race. di depannya Martin kan harus ada 10 orang, Iya. 9 pembalap. Iya. Iya. Nah, 10 selama lah, ini 10 kan lah. yang ya 10 pembalap. Nah, selama ini yang bisa di depannya Martin itu kan hanya Marquez sama Peko. Peko, sama Bastini. Bastini. Cuma 3 tahu, orang itu. tiga orang. Sisanya Salah maksud. Acosta oke lah. Sisanya kan ya itu tadi. Iya, Martin itu musuh 3 ya. besar. musuhnya cuma itu tadi. Iya. Jadi Glosor, pokoknya sampai glosor. 11. Oh iya, selamat sudah. Makanya saya berharap sprint sama main race itu Peko tetap nomor 1. Tambah seru. Iya, dia tambah seru. Sangat seru. Itu betul-betul sampai akhir itu. Sampai bukan sampai akhir seri, sampai akhir lap. Iya. Pembuktian itu sampai seri Sampai tikungan terakhir, Bang. sampai tikungan terakhir. Tapi Bukan emang akhir lap. Martin itu Sampai tikungan terakhir ya kan. apa Itu. Martin itu wes ngetok nih banget wes sementing selamat ngono. Kan gitu kayak di main race kemarin yang sampai gini-gini sama overtake sama si Peko. Sampai kakinya Peko Sampai- disindir itu si Martin. Kakinya meh ketabrak kan, meh ketabrak si Martin. Terus pokoknya Martin sementing selamat aja wes. Jadi rame juga Gak itu. cari resiko. Tahun 2015 lagi saya. Iya. Iya emang kakinya Wong Rame si Martin sampai gini kok, sampai Iya. sampai apa ngindari kok. Itu seandainya dia kecelakaan di itu, saya kira 2015 rame lagi. Iya. Karena apa? Kecuali pada glosor ya Peko dulu. Oh iya. Kan beda urusan. Karena apa? Itu kan sebenarnya teknik itu yang dimunculkan oleh Rossi sendiri kan. Nah ini seru Oh, ya. iya, benar. Sebenarnya Masih gitu. iya, teknik itu memang teknik itu untuk balance di kecepatan. Ya keseimbangan. Karena kalau di atas motor semua kaki Pasti glosor. gini itu glosor, Pasti itu glosor. bagian dari untuk Jaga keseimbangan. keseimbangan. Ah, Jadi ah. memang benar. Ah. Kita aja kalau Ya itu naluri lah, naluri. naluri balap. Iya. Makanya kemarin saya juga kaget Martin kok tiba-tiba mengelontarkan statement, Iya. wah itu nggak boleh tuh. Iya. Nah, iya kan Iya, ya, iya. ya. Itu. Yang bilang nggak boleh. Martin, jangan gitu. Kakinya kan masuk, mohon maaf ya, Iya. masuk bisa itu nanti videonya. Ah. Masuk itu kakinya terus tarik. Gitu. Iya. Sudah hampir kena ban. Hampir kena ban emang, hampir kena. Saya,
iki kejadian dul ning tikungan ngarepe blur. Rame. Itu ada kemungkinan nggak Mas Ben? Ini kan gimana pun dia muridnya Iya, Rosid iya. dan juga masuk ke sekolah Jangan balap ya. memancing permasalahan. Lo enggak ada tanya apa itu? Itu kan kemungkinan Ya. Rosi ibaratnya ngasih penjelasan ya kalau posisinya gini. Ya. Oh, gitu. Ya. Saya kira yang namanya seorang guru, mentor, kan Rosi sebagai mentornya ya, Ya. otomatis dia kasih clue. Kamu kalau mau main keseimbangan gini, coba turunkan kakimu. Sekali-sekali turunkan kakimu. Itu bagian dari untuk keseimbangan. Kamu bisa merasakan kembali lagi feelingnya itu tadi. Mungkin Itu jelas disampaikan. Iya, Cuma disampaikan. mungkin lupa. penerapannya, iya. Lupa terusannya gak disampaikan, tapi jangan pas di belakangmu ada pembalap lain disampaikan. Padahal itu fungsinya, Pak. Fungsinya nurunin kaki itu. Ya mungkin Itu kayak sebenarnya nggak apa-apa. Hapus racing Apa? lane supaya nggak diikuti. Itu bisa juga. Itu bisa juga. Habis racing lane. Nah, itu Dia bisa juga. kan hapus, pakai sepatunya dihapus racing lane-nya supaya nggak diikutin dari belakang. Gitu maksudnya. Ya sebenarnya gini nggak apa-apa menurutku. Ah. Tapi asalkan di belakangnya itu jauh, nggak ada pembalap lain. Kalau mepet mungkin bisa. mepet yo sebenarnya kan bahaya juga buat si Peko. Loh, sangat. Makanya saya juga kaget kaki itu tiba-tiba menjulur gitu aja. Enggak, saya juga nggak ada bayangan kalau kaki karena menurutku over loh. Ya. Kakinya Peko ya, ya Pak ya. Beda. Biasanya kan nih ya kembali lagi mungkin salah satu biar yang lainnya mungkin ya Martin tidak terlalu dijulurkan kakinya. Ya ini nggak tahu bagian dari strategi. Ya. Menurutku itu naluri lah. Tapi juga Soalnya semua pembalap make, Pak. Lah iya. Cuma kan itu Hampir semua pembalap pas pakai. video itu pembalap lain juga gini toh. Iya, Iya. karena tikungan ke kanan. Iya, Terus cuma kaki ya, mungkin lah menurutku sebenarnya ya naluri untuk jaga keseimbangan aja. Cuma masalahnya di terlalu mepet. terus terlalu Iya. menjulur. Maaf. Gapnya itu terlalu dekat. Terlalu menjulur. Ayo bisa di videonya itu diputer. Iya, tak? Iya, terlalu menjulur. Kayak ada faktor kesengajaan. Nah, itu. Kayak ada faktor Saya nggak ngomong sengaja ya. Saya bilang iya. terlalu menjulur. Terlalu Terlalu menjulur saya. kayak kaya kan. Lah itu semangat banget. Lah iya, saya bilang kan lebih halus saya. Ya. Gitu. Soalnya ya sebenarnya kan itu juga akhirnya nggak tahu ya di race direction nggak dibahas kan. Nggak dibahas sih, tapi Cuman si Martin aja keluar-keluar. ya biasa lah, sewar juga. Iya. Tapi ya emang itu fatal banget. Iya. Soalnya kalau mau dilarang ya dari tahun-tahun lalu. Tapi si Di belakangnya Martin juga. ya buat Peko sebenarnya juga Lah bahaya. iya, Peko sendiri bahaya. Ora diterak ya. Nah, Iya. itu maksud saya. Membahayakan juga memang. Jadi kok misal diterak sing yang dapat penalti masih si Martin. karena menabrak. Iya, nabrak. Tapi kalau direm ya bahaya juga pasti yo. Kemudian perak mepet banget kok. Soalnya posisinya si Martin pada waktu dia menjulurkan itu mau nyalip. Masuk. Mau iya, iya, masuk. Sudah mau nyalip. masuk dari dalam. Posisinya nyalip kok. Iya. Posisi Makanya kan bukan sengaja, menjulurnya itu loh. Kok Sengaja ya Mas. sengaja. Pak. Sengaja itu berarti pasti ada yang ngasih arahan sebenarnya. Ya bukan kan teori-teori itu kan diomong kalau nih ke kanan ke kiri Iya. gitu, kakinya kebanyakan sih ya kanan yang ditunjukin karena nggak Kalau poin ngerip. tinggal sedikit jaraknya sedikit dan balap serinya cuma tinggal satu kasih aja kaki. Oh enggak gitu, gitu. enggak gitu. Nah, kira gitu. Nggak gitu, pokoknya kamu gimana caranya menjaga asa tetap kamu dekat dengan Martin gitu Nah, aja. saya pikir dulurkan aja kakimu biar dia jatuh. Udah dapat dia dapat poin. Nah, Iya. Enggak gitu ya? Enggak, Gitu. Masih Tapi diinvestigasi teknik itu. diajarkan oleh seorang mentornya. Mentornya. Oh gini, bagian dari ini. Dan itu kan belum pernah ada. Memang si Rossi itu yang memang Sebenarnya dulu tuh sempat dikomplain juga sama Jorge Lorenzo, Pak. iya sih dulu itu. Iya kan? Nggak anu, Pak. Jorge Lorenzo nggak pernah pakai itu soalnya. Enggak pernah ya Nggak Lorenzo? pernah. Karena dia tidak suka Masih kan. zaman itu. Iya di zaman itu waktu itu. Ini kita nggak bahas prediksi dulu deh ya. Iya. Soalnya kan masih Iya. mau panjang. Gimana? Bahas prediksi kita nggak? Sebenarnya kita harus bisa ngasih gambaran ke Barcelona sedikit sih. Iya, wes. Sirkuit Ya, Barcelona. iya, Jadi, itu pasti. Kalau Eh, Barcelona gimana? sirkuit Barcelona ini hampir sama dengan kayak Sepang, technical juga sebenarnya. Cuman dia banyak mengalirnya
banyak tikungan cepat maupun lambat, juga ada trek lurus yang hampir 1027 meter ya, kalau nggak salah itu ya. Kemudian memang di Barcelona ini sebenarnya cocok buat latihan juga untuk pengujian. Ya. Pengujian F1 juga malah terkenal tuh di F1, di MotoGP juga bisa. Di Barcelona ini mempunyai panjang trek kurang lebih 4,66 km. Nanti ada kurang lebih lebarnya itu 12 meter. Tapi mengalir ya, ada yang mengalir, masih mengalir berarti kan ada lebar. Lebarnya 12 meter itu lebar banget teman-teman. Lebih sempit dari kayak Phillip Island. Kayak Phillip Island. Nah, kalau Sepang kemarin 16 sampai 20 meter. Sepang. Karena sirkuitnya sirkuit modern. Dipakai F1 juga kan. Iya. Ada lagi yang dulu yang di Barcelona Mas Beni ikut juga enggak? Enggak. Cuman ya sempat ada sempat lihat gitu. Ngirim pasir, ada yang tuh sempat ngirim pasir. Kemudian ada 14 tikungan, 6 ke kiri dan 8 ke kanan. Itu, dan sirkuit ini pertama kali digunakan tahun 91 ya. Kemudian untuk F1 setelah diresmikan langsung dipakai untuk F1. Tahun-tahun berikutnya 92 digunakan oleh MotoGP di era MotoGP Eropa. Namanya MotoGP Eropa itu ya ini Barcelona ini. Ini berarti di Barcelona ini musim ini seri 2024 ini dipakai 2 kali ya? 2 kali. Iya. Yang kemarin siapa? Kemarin Barcelona, aduh. Barcelona kemarin yang menang di sprint itu ada Alex Espargaro, Iya. Marquez sama Acosta. Acosta? Iya. Iya. Kalau di race-nya itu ada Bagnaia, kemudian ada Martin sama Marquez. Yang barusan tahun ini kan? Ya, Nah. Yang tahun Aco. Oke. Iya. Oke gitu. KTP Spanyol, Pak. Oh iya. Iya. Kayaknya kalau disuruh beli Ini kan tiga-tiganya KTP Spanyol itu. Iya. Alex Espargaro, Acosta, sama ini iya. Marquez. Berarti mereka kalau disuruh ibunya masing-masing tuku kara loh. iya, lewat kono. Dan memang luar biasa ya, Barcelona ini memang sirkuitnya sangat menuntut. Fokusnya memang luar biasa juga karena itu tadi sirkuitnya agak meli-meli kayak Phillip Island, tapi kan dalam tapi nggak ada kelincinya, nggak ada ini. Barcelona itu yang bahaya itu tikungan terakhirnya, Pak. Itu bisa overtake, ya ingat ya Jorge Lorenzo sama Rossi terakhir itu di Barcelona. Oh gitu ya. 2009. Betul. Kecelakaannya Schumacher, kakinya patah, ketusuk suspensi. Sirkuit legend soalnya. Iya, Catalunya. Sirkuit legend Catalunya. Bagus juga sirkuitnya itu, lumayan bagus. Berarti dengan kondisi sirkuitnya itu yang peluang menurut Mas Beni? Ya, kembali lagi kayak balapan. Yang jelas ini kalau melihat Martin catatannya bagus ya di situ. Bagus. Spanyol dia. Kemarin ya. Saya kira kembali lagi ke Ducati sih. Pasti itu. Karena sirkuitnya tadi apalagi ada trek panjangnya 1000 meter lebih. Wah, itu wes gak mungkin jadi makanan. Nah, itu. Benda. Tinggal gimana caranya momentum Peko yang kemarin di Sepang yang hanya sampai 4 lap kagetan itu kita tunggu aja di sana. Soalnya kan yang menang tahun ini kan Peko. Iya. Di Barca. Gitu. Jadi serunya di sana nanti. Yang jelas saya kira dengan adanya layout yang tadi disampaikan itu terus perebutan terjadi, kembali yang disampaikan Bang Aco, Peko ini habis-habisan udah. Tapi kita lihat aja Mr. Saturday ini kayak gimana. Iya. Dan satu lagi apa dia demam panggung ya kan, bisa juga kan demam panggung. Soalnya siapa tinggal nunggu mentalnya. Iya, soalnya kan dia menghadapi juara dunia ya, Pak. Iya. Mentalnya dengan pakai motor satelit. Bisa nih kalau mau dapat juara dunia. Terus besoknya ke Aprilia itu bisa mukanya Ducati. Takutnya gagal mental aja kan, delosor, Pak. Coret-coret tuh pakai pilok warna ungu. Nah, nanti setelah race Barcelona ditunggu 2 hari setelahnya. Tes resmi 2015. Langsung. 2025. 2025 ya. 2025 langsung 2 hari setelah Barcelona. Pakai motor yang terbaru, Marquez otomatis pakai Ducati yang baru 2025. Iya. Seru itu. Martin langsung pakai Aprilia. Tapi langsung di Barcelona ya pasti. Iya, langsung.
diinfokan langsung tes karena Resmi ya, Bang? iya, karena kan Tes tesnya resmi. juga sama di Valencia Iya, kan sebenarnya. biasanya langsung di Valencia. Ini bicara di Lah, ini. kalau si Martin ini kita jauh Aprilia Kita nanti disiarkan juga di TV tuh, bisa kita lihat nanti. kenapa nggak terus saya nggak drama tapi mungkin Alamatnya hengkang juga kan. oh iya Iya, Ya bedol desa ke Yamaha. kayak Oh, mahal iya. kan. nggak mungkin Aprilia kita lihat aja Iya. Iya. Biar merata lah, biar sama. Tuh. oh iya biar berata lah Iya kan, Apalagi biar ini menjelang ada apa aturan baru Iya. Oh ya, aturan baru betul. Regulasi baru. regulasi baru biar, Hmm. biar seru lah balapan kita iya, biar nggak ada yang dominasi ya kan. John Mir yang gue dulunya Mm-mm, juara mm-mm. dunia apa gak sih Iya, John Mir cuma sekali aja tuh sekali aja. Sekali. Juara seri. Juara seri cuma sekali John Mir itu. Cuman dia konsisten. Enggak, juara dunianya waktu itu. Menangnya. oh, Juara serinya cuma sekali. cuma sekali Iya. sisanya Sisanya Iya, nomor konsisten dua, konsisten dapat poin. Nggak ada, Konsisten, belum ada nggak ada. sprint. Nggak ada belum sprint. ada waktu itu Belum ya. ada sprint. Bisa juara dunia dan kebetulan COVID. Aku ingat tau, itu pas COVID itu. Iya, Ingat pas aku, COVID. pas Iya. COVID aku itu dulu sering nulis artikel belum masuk ke Radar Banyuwangi. Makanya sempet ngikutin John Mir. Hmm. Satu juara dunia. Banyak yang dipotong soalnya jadwalnya itu kemarin pas COVID. Cuma berapa seri gitu. 20. Agak banyak. Iya, iya banyak tapi banyak 18 Pak, 18 seri aja. Oke, mungkin itu aja ya. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Saya kira kita harus bisa melihat besok balapan yang mungkin masih 2 minggu lagi ya. Nah, Itu kita harus nonton, jangan sampai ketinggalan Iya. satu detik pun, karena pertarungannya luar biasa. Rame Pak. Ini just rame dan semoga tidak ada yang sudah wis KTP Spanyol, KTP Itali jangan ada. Kita harus padahal itu Mas Benny yang bawa. Mas Benny, jagonya apa juara dunia? kalau saya sih Harus ada orang ini. Oke, kalau saya sih melihatnya melihat secara matematika saya, analisis saya, ini dari konsistensi itu adalah Martin, gitu. Yang kedua adalah ya kan Beko ya, perebutan 3 tetap seru. Iya, seru itu Marquez. justru perunggu Iya. yang seru. Kalau Bang jauh juara dunia siapa? Iya Martin, secara hitung-hitungan di atas kertas ya Martin. Itu Martin. Iya, konsisten. ini kan memang Martin ya. Tapi ingat ya, dari pendapat pun bisa terjadi. Yes. Oke. Yes. Kita lihatlah nanti 2 minggu lagi di tanggal 16 17. 17. Ya. 15 16 17. 16 17 di Barcelona ini penentuan siapa yang jadi juara dan ya kita lihat ini antara dua Martin dan Peko. Mungkin itu aja ya. Iya, Yes. like. Jangan lupa untuk tetap dukung konten kita di YouTube Jawaban Radar Banyuwangi, khususnya podcast Satu Track. Bisa tinggalkan komentar yang lupa tentunya. Iya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di perjumpaan kita selanjutnya. Salam Satu Track. 93. Dia Marquez kan, 93 93. Marquez.